Selamat pagi sahabat Sri Anugrah. Sebelum kita melakukan aktivitas, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat berkat-Mu yang menghantar kami pada kehidupan baru ini. Kami akan mendengar firman-Mu, kuasai dan tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menerima dan memaknainya dengan pertolongan-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu di hari yang indah ini adalah hari yang spesial juga. Ini adalah bulan yang baru dan tentu hari yang pertama di dalam bulan Juli. Kita bersyukur bahwa Tuhan menghantar kita dari bulan yang lalu sampai kepada bulan ini, dan berharap senantiasa Tuhan menyertai kita. Sebelum beraktivitas, marilah kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-47 ayat 2 dan 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita mengetahui bahwa keadaan kita saat ini sangat sulit. Sudah banyak persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita hadapi, apakah sebagai pribadi atau sebagai bangsa. Saudara, dalam kehidupan berbangsa kita saat ini, negara kita sangat tertati-tati dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi oleh karena persoalan-persoalan yang mengglobal, sebagaimana yang ada kita ketahui, yaitu teror atau ancaman daripada virus corona. Belum lagi persoalan dalam negeri yang menuntut banyak perhatian. Saudara-saudara, kondisi ini mengakibatkan atau menimbulkan terpuruknya bangsa ini secara ekonomi, dan kita bisa mengetahui ada banyak PHK di mana-mana, ada banyak pemutusan kerja, atau bahkan juga ada yang pengurangan pendapatan, dan ini sangat menyulitkan. Dampak daripada keadaan ini, saudara, kita ketahui di samping terpuruknya ekonomi, semakin banyak jumlah pengangguran dan semakin banyak masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan tentu ini diikuti oleh keadaan yang tentu sangat mencemaskan, yaitu meningkatnya kejahatan, apakah itu perampokan, pembongkaran dan sebagainya. Ini menuntut kewaspadaan bagi kita. Saudara, lalu apa yang akan kita perbuat? Di dalam situasi yang sangat mencekam ini, marilah kita berkaca kepada firman Tuhan bahwa sesungguhnya keadaan ini juga telah menimpa umat Allah jauh sebelumnya. Mereka juga pernah diperbudak, mereka juga pernah mengalami aneka ragam bencana. Tetapi suatu hal yang sangat mengherankan dan menakjubkan adalah bahwa bangsa itu juga bisa keluar dari perbudakan, keluar dari berbagai kesulitan. Tentu ada apa? Siapa di balik peristiwa itu? Ada satu hal yang sosok yang sangat luar biasa, yang begitu mengasihi bangsa itu, dan kasihnya melebihi segalanya, yaitu Allah, leluhur umat Israel yang telah mengikat diri dalam perjanjian dengan Abraham, Yakub dan Ishak, dan itu yang selalu menuntun bangsa itu. Saudara, tentu hal ini juga akan berlaku dan sudah berlaku bagi kita, di mana Allah sudah melakukan pembaharuan janjinya kepada umatnya, orang yang selalu berseru kepada Dia. Yesus sudah datang, Yesus sudah membaharui engkau dan sudah membaharui kita. Maka di dalam kesulitan, di dalam cobaan-cobaan seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan, dan kita mari berdoa buat para pemerintah kita, pemimpin kita, sehingga mereka boleh diberikan Tuhan tidak saja kekuatan, tidak saja ketahanan mental dan spiritualnya,
Tapi kita mohon Tuhan memberikan hikmat, sehingga pemimpin-pemimpin kita boleh menuntun kita, boleh memperbaiki negara ini, menuntun kita keluar dari aneka ragam cobaan-cobaan ini. Dan kemudian kita juga mari berdoa buat para petugas-petugas medis yang telah Tuhan tetapkan sebagai saluran berkat untuk memberikan kesembuhan, sehingga mereka boleh dikuatkan dan dituntun oleh Roh Allah, sehingga mereka boleh melakukan perawatan dan memberikan kesehatan. Juga para ahli-ahli, agar Tuhan semakin memperbanyak ahli dan juga semakin memberkati mereka, sehingga dalam waktu yang tidak lama mereka boleh menemukan vaksin yang boleh mengajak kita keluar dari situasi yang mencekam ini. Sahabat, nats ini tentu disampaikan kepada kita untuk mengajak kita agar ketika kita di dalam situasi sulit ini, kita tidak jatuh dalam cobaan. Tapi kita berkaca pada nats Tuhan, firman Tuhan pada saat ini, dikatakan segala bangsa bertepuk tangan, elu-elukan Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ketahuilah, engkau hadir di tengah bumi milik Allah. Engkau juga adalah milik Allah. Bumi ini adalah milik Allah, dan oleh sebab itu Allah tidak akan membiarkan bumi ini porak-poranda oleh angkara murka, oleh apapun itu, termasuk oleh virus. Dan juga karena kasihnya kepada manusia itu, makanya Yesus datang. Yohanes 13:16 dikatakan, karena demikian kasih Allah kepada dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya padanya tidak binasa, tapi boleh hidup yang kekal. Allah tidak menginginkan engkau binasa. Allah tidak menginginkan umat manusia binasa oleh karena situasi ini. Maka saudara, yang dibutuhkan adalah kepatuhan. Patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada firman Tuhan. Dan tentu kepatuhan ini diikuti dengan kepatuhan pada aturan-aturan yang sudah pemerintah tetapkan, agar kita hidup dalam protokoler yang sebenarnya. Mari kita saling memberkati, mari kita untuk tidak saling menularkan. Itu adalah sifat bijaksana dari orang yang percaya. Nah, dengan demikian kita boleh tertuntun keluar dari persoalan ini dengan tuntunan Roh Kudus, dan disanalah sorak-sorai itu, disanalah tepuk tangan itu, ketika engkau dimenangkan dari perbudakan dosa oleh darah Kristus. Kita mengatakan glory haleluya. Ketika kita dituntun keluar dari pandemi ini, kita akan mengeluh-elukan, puji Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias, Raja dari segala alam semesta. Saudara, ingatlah itu, camkan. Akhirnya saya mengatakan selamat menikmati hari yang baru, bulan yang baru, dan selamat melakukan pekerjaan dan pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertaimu. Elukanlah dia. Di dalam seruan mengeluhkan itu, patuh padanya, patuh pada protokoler atau aturan yang sudah ditetapkan, aturan-aturan baik yang ditetapkan oleh pemerintah dan para medis. Selamatlah kita di dalam Yesus, Yesus yang menyelamatkan. Amin. Tuhan, ada banyak jiwa yang khawatir, takut oleh karena situasi ini yang menimbulkan kecemasan. Tetapi ketika kami berkaca kepada firman-Mu, kami diajakkan untuk mengeluh-elukan Engkau, bersorak dan bertepuk tangan. Karena apa? Karena Engkau adalah Raja alam semesta yang memiliki bumi ini dan yang memiliki kami. Dan iman kami berkata, Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam pencobaan, dalam situasi yang sulit sekalipun. Karena Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau berkata, datanglah kepadaku hai yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan melegakanmu. Kami datang padamu, kami ini milik-Mu, Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami, jadilah kehendak. Dalam nama Yesus
Amin.